Ya, selamat sore. Ini gue rekam videonya jam 3, nanti dibikin subtitle. Jadi ntar jam 6, jam 7 gue posting. Gue mau bahas dua review match yang sangat seru. Dan tim yang layak lolos akhirnya lolos. Ketemu di semifinal, Belgia dan Italia dan Spanyol. Akan menjadi cukup imbang, tapi ada plus minusnya, nanti kita bahas di preview. Semoga grup sebelahnya juga lebih seru. Ntar malam ada 2 match, kita lihat ntar malam gimana mainnya, oke? Tapi sebelum gue ke match yang gue mau bikin review, kalian tahu semua harus ikutin aturan pemerintah. Tetap stay di rumah, tetap jangan kemana-mana. Nggak lama kok, 2-3 minggu doang. Turunkan jumlah positif yang luar biasa membludak. Cuman itu tidak menghalangin kalian beraktivitas. Jelasnya kalian bisa semua lakukan online, tinggal pakai Tokopedia di rumah, bebas ongkir daripada lu bayar parkir. Lu bisa belanja segalanya, dan yang jelas lu juga bantu UMKM lokal jika lu belanja di Tokopedia, oke? Itu sangat penting, dimana kita bisa saling membantu, ya. Kita mulai dari Spain dan Spain dan Swiss. Di atas kertas unggulkan Spain. Kita lihat itunya ya, ball possession statistiknya. 72% banding 28% expected. Total shot 28 dibanding 8. Create chances 24 dibanding 7. Big chance hanya 2 untuk Spain, 1 untuk Swiss. Jadi kalau kita lihat setelah Shaqiri cetak gol 1-1, itu Swiss nggak ada shot sama sekali ke gawang Spain. Apalagi nggak lama kemudian kan kena kartu merah. Udah selesai. Apakah layak kartu merah? Ya, sangat layak kartu merah. Jadi no discuss tentang itu. Cuman gue lihat Spain ini gimana ya. Pertama, gue tidak setuju dengan line up-nya yang diturunkan. Dan itu sudah di DPI sudah gue jelaskan. Contoh di depan, sudah waktunya kasih Mourinho kesempatan. Morata 45 menit kembali nggak kelihatan lagi. Akhirnya Mourinho diberi kesempatan. Apakah Mourinho lebih bagus? Sedikit aja lebih bagus. At least ada berapa shots, walaupun katrok shotsnya ke arah gawang, daripada Morata cuman lari-lari doang. Kedua yang gue agak sayangkan, Ferran Torres kenapa sering switch ke tengah, justru Mourinho yang ke belakang. Switch kayak gitu tuh Mourinho nggak ada nilainya kalau dia dari sayap. Terus sangat disayangkan Pablo Sarabia cedera sehingga Olmo masuk. Olmo di babak kedua sampai extra time nggak kelihatan sama sekali. Justru serangan-serangan yang ke Olmo mati stuck. Walaupun dia sempat melakukan 1 shot yang deflect yang cukup berbahaya, atau 2 shot, nggak banyak lah. Kembali yang punya peran penting itu Pedri dan Busquets. Koke udah berkali-kali bilang, kenapa nggak Thiago? Kenapa harus Koke? Nggak habis pikir. Ini pemain sering meninggalkan areanya, killer insting yang nggak ada. Kalau gue bilang sih nggak layak main di itulah. Terus Pau Torres, ya gue sih akan turunkan Eric Garcia. Eric Garcia mungkin tidak sekuat Pau Torres dengan bola atas, tapi secara organisasi lebih bagus jelas. Alba Aspi main cukup solid. Nah, the problem dengan Spanyol ini di bawah Enrique, satu, mereka tidak bisa memanfaatkan counter attack. Tiap kali dapat counter attack kan tujuannya adalah sedikit lawan sedikit, 3 lawan 3, 4 lawan 3, 3 lawan 4, 2 lawan 3. Harusnya dengan skill individu pemain depan itu bisa dimanfaatkan. Ternyata nggak dimanfaatkan sama sekali. Jadi pada saat mereka dapat counter attack, mereka hold the ball, tunggu pemain Swiss turun, baru bangun lagi serangan. Nah, ini salah satu kekurangan dari tim Enrique ini yang nyaris nggak pernah dimanfaatkan. Oke.
Apalagi mereka sering ketemu tim parkir bis. Justru gue bilang ini salah satu senjata untuk mereka untuk bisa merusak defense lawan. Nah, bahwa mereka sampai ke extra time itu ya, kalau gue bilang mereka bermain sabar, passing dapat beberapa peluang, tapi finishingnya sangat buruk. Pertama, kedua, pada saat finishingnya bagus, Ian Sommer lagi luar biasa kipernya. Dan itu juga berlanjut di babak kedua. Jadi dibilang Spanyol bagus, enggak juga. Mungkin kalau gue kasih nilai 6. Tapi kalau Spanyol nilai 6, Swiss nilainya 4. Jadi secara overall yang layak lolos ya Spanyol. Spanyol ketemu Italia sangat layak lah. Cuman Spanyol harus merubah gaya permainannya. Nggak bisa kayak gini ketemu Italia. Italia itu permainannya konsisten. Hanya lawan Austria sedikit menurun, tapi setelah itu mereka konsisten. Nah, kita bahas Italia, kita masuk ke line up-nya Italia dulu, oke? Bentar, Belgia Italia. Di preview Just Talk gue sudah bilang ini tergantung De Bruyne main atau tidak, oke? Dan di detik-detik akhir De Bruyne ternyata main. Tadi gue baca sekilas, dia bilang gue bermain dengan ada ligamen gue sobek. Jadi ada kesakitan yang dia rasa. Di luar itu bermain cukup bagus. Bener-bener ada kontribusinya. End passingnya dari sisi counter sampai si Lukaku sempet dari jarak 1 meter shooting kena tiang. Itu juga dari kerja kerasnya Kevin De Bruyne. Beruntung ada Kevin De Bruyne. Kalau nggak ada Kevin De Bruyne, selesai itu barang. Dan permainan ya, kita cek lagi statistik untuk teman-teman yang sudah nonton ya. Ball possession Italia 54%, 46%. Kelihatan mereka lebih ada momen-momen di awal mereka menyerang. Habis itu Belgia keluar. Di babak kedua pun sama kayak begitu. Italia lebih mengambil inisiatif, Belgia lebih keluar. Terutama di babak kedua kayaknya ball possession imbang atau Belgia lebih menguasai ball possession. Babak pertama definitely untuk Italia. Total shot 14-10. Chances created 16-6. Big chance 1-1. Pas shot on target itu 3-4. Nah, 4 Belgia ya. Kita juga lihat bahwa akhirnya Donnarumma ada kerjaan dan membuktikan bahwa dia memang salah satu kiper terbaik. Luar biasa Donnarumma mainnya. Tapi juga harus dikatakan bahwa si Lukaku itu dikantongin sama Chiellini ya. Dan Bonucci gantian berpegang salah satu cover, nyaris nggak dapat peluang. Yang lain, Dries Mertens, Doku, orang bilang Doku bagus. Doku itu cuman speednya aja luar biasa. Dia harus berkembang lagi. Bisa menjadi pemain hebat, tapi untuk gue sih masih tanda tanya karena kemarin dia itu murni mengandalkan speednya doang. Cuman ini pemain punya bakat lah. Ya semoga dia menjadi pemain bagus ke depannya. Terus Italia bermain solid dengan Verratti. Dan kemarin kalau nonton, akhirnya Insigne berkali-kali turun ke bawah. Verratti agak geser ke depan, Insigne yang turun sehingga ada ruang kembali untuk Spinazzola. Dan sayangnya Spinazzola cedera. Ini akan menjadi momok karena penggantinya kemungkinan besar Emersonnya Chelsea, yang di Chelsea aja cadangan. Ya kita nggak tahu sebagus apa, jangan ngejudge dulu lah. Tapi ini sebuah pukulan telak untuk Italia. Spinazzola cedera. Gue kira si Cristante yang cedera, ternyata Spinazzola. Gue juga kaget pas lihat dia cedera kemarin. Karena si Cristante kan baru masuk, tiba-tiba gue kira dia yang cedera. Tapi sangat disayangkan Spinazzola cedera. But anyway, kemarin itu lawan Italia untuk gue one of the big match, one of the best match. Dua-dua saling menyerang, dua-dua ada pattern menyerang. Italia unggul
sampai detik akhir tetap menyerang terus, nggak parkir bis. Belgia berusaha untuk mencari celah, dapat 1, 2, 3 kali. Ada beberapa momen Belgia cukup berbahaya, tapi pada saat mereka mendapatkan peluang, di situ masih ada Donnarumma. Peluangnya juga ya satu counter attack, terus lupa gue karena nggak banyak peluang juga. End passingnya itu sering kali buruk, sehingga kasihan Lukaku juga nggak begitu dapat banyak kesempatan lah. Apakah itu layak penalti? Ya, nggak 60% layak penalti karena memang ada dorongan. Cuman jatuhnya si Doku itu agak lebay juga. But anyway, Italia yang lolos, sangat lolos. Kalau kalian nonton preview ya, ini yang gue harap masuk, yaitu Italia dan Spanyol. Kita lihat di grup ntar malam main Inggris Ukraina. Apakah Inggris bisa merobek parkir bisnya Ukraina? Dan Ceko Denmark. Semoga ini pertandingan menjadi seru. Semoga kedua tim ini lebih berkembang. Dan kita lihat lagi. Oke, thanks for watching.